Selamat pagi teman-teman MS Trade and Investment semuanya ya. Oke teman-teman, pagi hari ini saya mau membahas tentang average down ya. Tentang average down. Jadi sebenarnya saya tidak berencana untuk membahas average down ya, tapi karena ada yang nanya tentang average down, jadi saya akan bahas ya teman-teman ya. Jadi average down itu adalah menambah pembelian ketika sahamnya turun ya. Jadi misalkan teman-teman punya saham ya, punya saham yang bentuknya itu kan di akhir-akhir minggu ini bentuk saham sama ya. Puncaknya saham itu di sekitar pertengahan tanggal 12 sampai 15-an Januari itu saham itu sama seperti Elnusa seperti ini. Saham lain juga sama bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman sudah membeli. Misalkan nih, saya case-nya saya udah beli Elnusa. Waktu itu saya kan ada trade dari 400-an ya. 400-an tuh di sini, terus saya jual di 496 di sini. Ini trade pertama saya. Jadi trade pertama saya untuk Elnusa di sini sekitar ini ya. Nih saya hitung dulu di sini trade pertama saya Elnusa itu ya sekitar 25% lah di sini ya. Ya, ini trade pertama saya untuk Elnusa ya. Nah, kemudian saya positioning lagi agak di bawah ya, tetapi jumlahnya memang tidak banyak untuk Elnusa. Saya positioning lagi di 490-an. Jadi saya udah beli barang, saya jual di 500-an. Kemudian saya beli lagi di 490. Nah, ternyata ini kalau teman-teman lihat ternyata candlenya turun. Nah, karena saya minusnya masih kecil, jadi saya masuknya itu saya ingat saya 490 sampai area 490-an lah ya, 490-an. Karena minusnya masih kecil, itu saya cut di 476. 476 teman-teman. 476 saya keluar. Ini pada saat sekitar tanggal 15 Januari ya, case-nya. Saya keluar, kerugian saya di Elnusa itu adalah, jadi saya cut 2,86% minus ya. Kemudian saya sempat buyback sekali di 420-an. Saya lupa buangnya di berapa, saya lepas aja. Terus turun lagi. Seperti itu kan. Ini saya geser aja. Bentar ya. Oke. Terus Elnusa turun lagi. Saya positioning lagi nih teman-teman. Tuh Elnusa ini saya positioning lagi di sini. Jadi kondisi marketnya itu memang tidak bagus dan pasti orang juga cenderung takut-takut untuk membeli ya. Padahal sebenarnya saya udah positioning membeli pertama trade saya di sini. Untung banyak 25%. Nah, kemudian saya positioning lagi, tidak banyak sih, lebih kecil dari yang posisi pertama dan saya cut secepatnya di sini. Kerugian saya. Saya buyback lagi, saya agak lupa di area sini. Ini menutup kerugian yang ini. Jadi di antara dua transaksi ini udah saling menutup ya kerugiannya. Nah, terus saya nggak ngambil lagi. Saya short lah istilahnya seperti itu, baru saya cover lagi di sini untuk Elnusa. Tapi saya lepas karena saya terlalu banyak pegang barang waktu itu dan maksud saya supaya lebih enak. Saya nggak terlalu banyak barang, saya lepas. Seperti itu. Jadi karena saya melihat pergerakan Elnusa cenderung akan turun dan marketnya tidak bagus, saya lepas dulu.
Sekarang pun saya juga belum cover. Walaupun kalau kita lihat saat ini dengan penurunan Elnusa yang seperti ini, sebenarnya kalau misalkan saya kemarin hold ini adalah bagus ya, karena ketika dia turun di retracement 23, 38 ya nggak kuat. Sesuai hukum ini kan kalau nggak kuat kan dia turun dari 38 ya, dia turunnya ke 61 dan benar-benar nyampe ke situ. Nah, kalau misalkan mantul, potensialnya mantul itu target pertama adalah di 38 di sini. Sebenarnya on track aja pergerakan pantulan dari Elnusa ini, on track saja. Kalau misalkan model-model seperti ini, kalau misalkan teman-teman mau average ya, saya push dulu biar lebih enak teman-teman. Jadi kalau model-model Elnusa seperti ini, kalau teman-teman mau average itu pastikan bahwa harga itu masih, sebentar saya clearkan dulu teman-temannya biar enak dilihat seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau average itu pastikan teman-teman melihat peta pergerakannya dulu ya. Kemudian kalau misalkan satu saham itu retrace-nya di 38 sampai ya overshoot sedikit, dan teman-teman melihat di situ ada area-area demand. Nah, boleh teman-teman positioning di situ. Misalkan punya harga di sini 100 lot. Nah, turun, teman-teman biarin nggak sempat cut loss, dan di sini teman-teman lihat ada demand area di sini. Dan ini kebetulan di areanya 61. Nah, makanya teman-teman udah bikin peta bahwa di 61 saya akan nambah. Targetnya jangan muluk-muluk kembali ke sini. Bisa tapi lama. Targetnya adalah teman-teman itu menurunkan harga beli teman-teman. Misalkan harga belinya ketinggian di sini 100 lot. Nah, teman-teman beli pas area di sini antri. Saya rasa dapat kalau antri kemarin. Nah, misalkan teman-teman beli 100 di sini dan kemudian teman-teman beli 200 atau 300 di sini. Ini memang sangat berisiko ya, karena belinya berlipat. Kemungkinan besar harga teman-teman akan di area sini. Nah, area sini ya, atau terserah lah, kombinasi teman-teman mau partial average down atau membelinya itu seperti apa, itu komposisinya beda-beda. Ada yang simetri, ada yang asimetri seperti itu. Artinya apa? Artinya gini teman-teman. Pembeliannya bisa 100-100 atau pembeliannya bisa jumlahnya lebih besar seperti itu. Ya, seperti yang di bawah ini kan. Kalau yang di atas ini 100 dengan 100, masuk 100 harga 1000 ya. Masuk 100 harga 500. Average-nya kan 750. Kalau yang bawah masuk 100 harga 1000, masuk 300 lot harga 500. Average-nya 625. Jadi ketika mantulnya ke 750, kalau yang di atas baru BEP aja, kalau yang di bawah 750 sudah profit 20% seperti itu. Jadi yang atas ini adalah membeli dengan jumlah lot yang sama. Kalau yang di bawah membeli jumlah lot yang besar. Tentu modal yang diperlukan untuk yang di bawah ini lebih besar. Lebih besar. Bayangin kalau teman-teman punya banyak saham. Ya. Kebetulan yang ditanyain tadi kan ini ya. Antam, BNII, DKFT, Friend, KLBF, Kras, Tins. Nggak mungkin semuanya di average kan. Pasti harus dilihat satu-satu chartnya. Apakah Antam ada potensi di average down? Apakah BNII? Apakah Tins? Apakah Kras? Seperti itu. Walaupun secara umum saat ini harga-harga saham itu bentuknya sama seperti itu. Kalau itu semua mau diturutin di average down ya berat sekali seperti itu. Dan teman-teman terutama yang bukan full trader akan kerepotan sekali. Saya aja kalau lagi average down mau buang barang untuk lepas, fokus saya habis ke situ kok seperti itu. Jadi pegang barang tuh sedikit aja. Karena ketika nanti kita mau lepas ataupun kita mau average down, mudah seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan di sini tadi ya. Jadi pastikan kalau teman-teman mau average down, teman-teman tahu di area 61-an itu, dan pastikan di sini ada demand ya. Buangnya, target buangnya kalau di 61 atau overshoot dikit, kita itu buangnya cuma di 32-an di sini aja.
Ya walaupun kalau dia menguat terus, market kondisinya mendukung, kemungkinan kesini juga bisa seperti itu. Kalau saat ini, akhir Januari ini, dari pertengahan sampai akhir Januari ini saham rata-rata bentuknya sama dan mood market juga kurang bagus. Jadi saham juga walaupun mungkin asing borong tapi juga nggak kenceng-kenceng lah naiknya seperti itu. Istilahnya targetnya saat ini hanya mengamankan modal aja atau melindungi profit yang udah ada seperti itu. Oke, saya coba contohkan sesuai ini ya. Kalau Antam ini sudah. Kalau Antam sekarang. Nah, kalau Antam udah saya bahas ya kemarin ya. Jadi Antam turunnya sampai 61 ya. Karena memang sudah saya perkirakan, jadi saya ada barang di 29. Jadi ceritanya panjang sih. Ceritanya saya ada Antam di atas awalnya. Ceritanya saya ada Antam di atas terus turun kan. Itu saya 2 kali. Kalau saya ini case-nya bukan average down ya. Saya case-nya adalah trading pada Antam ini adalah multi layer. Artinya saya masuk pada beberapa lapis harga. Memang awalnya saya masuk di sini. Terus turun kan. Ini ARB 3 hari. Saya di sini masuk di 27. Silakan cek di video saya sebelumnya, saya udah bahas ini sering sekali. Di 27 ya. Di sini. Saya buang semua di 32. Terus saya masuk sebagian, tapi sebagian aja ya. 2925 di sini. Di support ini. Turun kan, minus kan. Masuk yang kedua itu minus, tak biarin. Turun terus. Baru saya tambah di 22. Harga saya di 25, 24-an, 4 sekian. Saya belinya lebih besar. Dan saya buang di 2550 atau berapa, saya agak lupa. Dan posisi itu udah clear. Jadi di dalam penurunan Antam ini saya ada 2 kali trading dengan harga yang berbeda. Yang satu di sini ya, di area sini nih. Kemudian yang satu di sini. Di sini terus saya buang di sini. Jadi yang pertama ini seperti ini. 2 kali entry ya, ini entry yang pertama, entry yang kedua. Tuh. Kalau yang kedua ini tuh saya masuk lagi di 29 di sini. Bukan di situ. Di 29 tuh di sini ya, di sini yang ini. Kemudian masuk lagi di 22. 22 saya buang di 25. 2550 di sini. Itu di sini maksudnya di 22 itu di sini. Jadi saya kalau trading tuh nggak pernah sekali masuk sekali keluar tuh nggak. Jadi trade pertama ini 1, 2, buang di sini. Ya. Terus yang kedua trade saya ini 1, 2. Buangnya di sini. Jadi pas turun ya, buang di sini. Seperti itu. Kalau saya menganggap ini bukan average down sih, ini trading style saya memang seperti itu. Saya multi entry seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman udah nyangkut nih, pertanyaannya tadi kan udah nyangkut. Antam sudah saya bahas ya. Jadi kalau saat ini apakah bisa untuk average down? Ya sebenarnya udah telat kalau sekarang. Kalau sekarang sebenarnya udah telat. Kenapa? Ya karena harganya kan sudah di sini. Harusnya di 61 kemarin kan. Karena saat ini harganya udah di sini. Kalau apalagi saya nggak tahu teman-teman ini belinya di berapa. Kalau belinya di masih agak di bawah ya mungkin harganya masih ngebis ke situ. Kalau belinya di atas, kalau mau ditarik pakai average down ya perlu modal besar sekali untuk bisa menurunkan harga seperti itu. Misalkan beli 100 lot, maka perlu average besar untuk bisa menarik ke bawah. Kalau cuman membeli dengan model kayak gini saya rasa susah untuk menarik harganya turun seperti itu. Jadi kalau mau average down tuh mesti dilihat peta
pergerakannya. Kalau masih di 61 masih bisa, buangnya di 38 saja. Buangnya di 38. Jadi area-area sini nanti buangnya di 38 karena target yang pertama dari kenaikan itu hanya di sekitar di retracement 38 ya. Jadi di dalam tren naiknya ini kan tren naiknya, kemudian tren turunnya ya. Seperti itu. Nah, supaya jelas saya gambarin yang lebih jelas deh. Jadi ini tren naiknya, tren turunnya, buang di sini. Seperti itu. Itu sekarang kalau yang lainnya BNI misalkan. Ya, case BNI ya. BNII. Nah, BNII ntar ya. Nah, ini BNII ya. BNI saya coba tarik dari retracement dari tren sini ya. Tren nariknya boleh beda-beda. Nah, di dalam tren naik ini kok gambarnya nggak ini ya, nggak bersih gitu ya. Sebentar ya. Nah, di dalam tren naik ini ya. Di dalam tren naik ini BNI ini retrace. Dia retrace ke bawah. Nah, retrace-nya kan sudah overshoot banget nih. Jadi penurunan pertama dia di 38, mantul lagi. Kemudian tidak kuat di 23. Maksud saya 23 mantul lagi. Kemudian support 23 nggak kuat, dia turun menuju 38. 38 mantul lagi. 38 mantul lagi, konsolidasi sebentar dan dia tidak kuat di bawah 38, cenderung akan langsung menghajar ke 61 dan tercapai. Bahkan overshoot sampai 61 lebih. Dan di sini terdapat konsolidasi area, demand area. Nah, sebenarnya kalau teman-teman melihat seperti ini adalah area bagus untuk average. Apalagi teman-teman lihat di sini volumenya ketika naik dia volumenya tinggi dan ketika turun volumenya turun. Artinya sebenarnya ya yang keluar sedikit saja. Ya, ini volume naik, harga naik, volume naik, harga turun, volumenya sedikit. Sebenarnya nggak apa-apa. Ini artinya pergerakan seperti ini tidak terlalu mengkhawatirkan sebenarnya. Mungkin aja kemarin memang Januari ada rebalancing portofolio, orang mengganti porto, dan juga ARB berjilid-jilid kemarin orang kan takut jadi lepas barang seperti itu. Tapi saya lihat volumenya kecil. Seperti itu. Nah, sekarang kalau yang lainnya. Nah, untuk KLBF nih contohnya average down, apakah bisa di average down untuk KLBF ini? Jadi teman-teman kita lihat dulu pergerakan KLBF ini kan cukup apa ya istilahnya, cukup di situ-situ aja seperti itu. Kita bikin garis 2. Kita bikin garis 2 seperti ini. Ya. Nah, pergerakan KLBF seperti ini nih, kalau teman-teman trading di KLBF usahakan selalu masuknya di area-area bawah dari range pergerakannya seperti itu ya. Jadi ketika misalkan KLBF naik, teman-teman nanti buangnya di area atas seperti ini. Ini teman-teman bisa buang di situ. Kalau untuk di average down saya rasa kok agak berat ya kalau KLBF ini. Misalkan sih teman-teman misalkan teman-teman beli di sini. Kalau mau average down saat ini harganya kan udah di sini. Kalau dengan jumlah average down sama nih 100 saya rasa harga teman-teman masih tetap akan ini dari sini ya, dari sini ke sini. Kita ambil separuhnya. Separuhnya tuh di 17. Nah, saya hapus. Kalau teman-teman masuk di sini,
kemudian teman-teman average down lagi di sini, maka harga teman-teman tuh di sini. Saat ini harga teman-teman masih di sini, masih di 1.700. Itu masih rugi. Kecuali teman-teman menggunakan yang 2 kali lebih besar, yang bawah ini. Tetapi teman-teman perlu modal lebih besar seperti itu. Jadi sih memang average down tidak cocok untuk semua saham. Mesti dilihat dulu per saham seperti itu. Dan ini menguras modal ya teman-teman. Jadi lakukan dengan baik. Kalau ada pilihan saham lain ya pilih aja saham lain yang bergerak lebih bagus. Mungkin bisa disimak video saya tentang cut and switch daripada average down. Kalau yang lainnya mungkin yang ditanyakan yang lainnya KLBF keras sekarang ya. Keras di dalam tren naiknya keras ya, dia retracement ke bawah. Nah, teman-teman belinya di harga berapa gitu. Kalau belinya di puncak, misalkan teman-teman belinya di sini, belinya di puncak. Kalau misalkan kemarin teman-teman average down lagi di 61, maka harganya teman-teman itu ada di 710. Jadi harga teman-teman di 710. Jadi saat ini masih baru BEP aja kalau menggunakan cara yang pertama. Kalau menggunakan cara kedua, kemungkinan besar harga teman-teman di 60-an dan mungkin teman-teman bisa lepas kemarin atau hari ini. Ingat, average down itu hanya untuk kalau saya average down itu hanya untuk keluar saja. Jangan berharap dia kembali bisa ke atas ini. Bisa tapi cenderung akan lebih lama seperti itu. Dan teman-teman juga bisa juga melihat marketnya juga akan tidak terlalu mendukung untuk naik seperti itu. Jadi kalau teman-teman average down dengan jumlah yang lebih besar, itu hanya untuk tujuan keluar saja, manfaatin reboundnya. Dan kesempatan pertama pada saat dia rebound itu adalah saat terbaik untuk buang barang. Jadi pada saat saham itu turun seperti ini ya, turun seperti itu ya, ini saya turunnya kayak gini. Maka ketika mantul dari 61-nya atau overshoot dikit, itu kalau misalkan diajar di bawah lebih besar, itu hanya untuk buang barang saja pada saat rebound technical. Jangan berharap ke sini. Ya mungkin bisa tapi nggak cepat gitu loh. Seperti itu untuk average down ya teman-teman ya. Oke, itu dari saya, mungkin bisa memberi pandangan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman.